kita semua akan menerima kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita siapkan hati dan pendengaran kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah setiap firman Tuhan yang boleh disampaikan saat malam hari ini boleh terus memberikan kita kekuatan yang baru. Bahkan melalui firman-Nya kita semua boleh semakin bertumbuh untuk menjadi anak-anak Tuhan yang terus didewasakan imannya dalam mengiring Dia. Kita sambut firman Tuhan saat malam hari ini dengan satu pujian, oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku, Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari dengan bangkit berdiri kita pujikan pujian ini. Saat ku masuk ke hadirat
mujizat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Inilah Tuhan, inilah setiap pujian kami yang kami naikkan hanya bagi-Mu saja ya Tuhan. Sebab hanya Engkau saja Allah yang termulia dalam setiap kehidupan kami. Saat malam hari ini, biarlah hanya kuasa-Mu saja yang melayakkan setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh menikmati kasih-Mu, untuk kami boleh menikmati kerajaan-Mu saat malam hari ini Tuhan. Ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Benar ya Tuhan, oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan, Kau telah menebus kami ya Tuhan, sehingga kami boleh layak ada di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan, yang pastinya menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan kami datang berkat bagi kami, yaitu firman-Mu ya Tuhan, yang sebentar akan dibentangkan oleh hamba-Mu. Hikmat yang dari surga ya Tuhan, Engkau urapi ya Tuhan hamba-Mu, sehingga ya Tuhan kami semua iman kami diteguhkan, dibangunkan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh ya Tuhan hidup semakin berkenan di hadapan-Mu. Engkau juga akan berkati kami dalam perjamuan kudus malam hari ini, bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Semua ya Tuhan, biarlah kami terima dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak. Terima kasih doanya Pak Agung, Pak Juli selamat melayani. Selamat malam, shalom saudara. Puji Tuhan, semua pasti baik. Kita lihat kebenaran firman. Di dalam Tuhan itu ada segalanya. Dan berita ini juga bagian dari rahasia kerajaan sorga. Coba kita baca dulu ayat firman Tuhan dari Kolose pasal 1 ayat 27 sampai 29. Semua kita buka kitab kita. Kolose 1 ayat 27 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan
apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat ini. Rahasia kerajaan sorga diantaranya adalah Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Ini merupakan penajaman dari yang lalu saya sampaikan. Temanya malam ini, kalau Yesus Kristus di tengah kita, sama dengan kita terjamin. Amin semua ya, kita apa? Terjamin. Jaminan Tuhan itu gimana? Tidak sama dengan macam-macam asuransi. Ya, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada batasan, ada begini, ada ini, kehilangan, kerusakan diganti, tapi akibat bencana, ya tidak ada penggantian, macam-macam begitu. Tergantung. Sehingga waktu berapa tahun silam Jakarta tenggelam, showroom hampir semuanya juga tenggelam. Ya, mobil dari biasa sampai mewah rusak, sebagian besar tidak tergantikan. Karena apa? Itu termasuk bencana alam. Ya. Saudara-saudara, Yesus di tengah kita, kita terjamin. Jaminan Tuhan itu komplit, dunia sampai akhirat. Omong bareng, dunia sampai akhirat. Jadi seperti itu. Ini yang penting kita tahu semua. Yesus di tengah kita, di gereja kita. Anak Tuhan yang berbakti di GKT Gresik, ya semakin mengerti kebenaran, semakin kenal siapa Tuhan kita, dan tempatnya Tuhan kita itu di mana, tidak cuma di sorga, tapi Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Di tengah keluarga kita, di tengah kehidupan kita, di tengah pekerjaan kita, di tengah usaha kita, lebih-lebih di tengah pelayanan kita kepada Dia. Dia ada di tengah kita untuk mimpin kita semua. Amin. Sehingga yang kita kerjakan bisa datangkan berkat. Tuhan dimuliakan. Nah ini rahasia kerajaan sorga. Yesus di tengah kita, kita ya terjamin. Apa terjamin? Urusan jasmani itu kaitannya dengan materi. Jasmani terkait dengan materi. Karena jasmani ini butuh makan, minum, materi, pakaian. Ya, tapi semua itu relatif sebetulnya. Yang dimakan apa juga gak ada ukuran. Orang itu makan cuma ini baru hidup. Ya enggak. Yohanes Pembaptis makannya apa? Belalang, madu hutan. Ya, saudara-saudara yang kasih Tuhan, orang lain makan belalang, gatelen, biduren, karena tidak tahan. Yohanes Pembaptis aman. Ya dia dikasih kesempatan itu. Ada orang makan jagung, ya makanan pokoknya, ada beras, ada gandum, ada apa. Ya saudara-saudara yang kasih Tuhan, ikan segala macam Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan. Kita makan pindang sudah berapa kilo sejak kita mulai makan. Sampai hari ini laut tidak kekurangan. Pindang tiap hari masih banyak saudaraku. Lihat Tuhan itu campur tangan luar biasa. Kalau kebutuhan jasmani, Yesus Tuhan kita itu menyediakan. Orang baik, orang jahat, jelek, Tuhan kasih. Ya. Tetapi untuk kebutuhan rohani, ini mesti dicari. Caranya gimana? Malam ini seperti yang saudara lakukan semua. Amin. Kita ada di sini, murid itu dua tandanya, masih ingat? Yang berhak menerima rahasia kerajaan surga adalah satu yang apa? Datang ke Tuhan. Coba saya ya flashback lagi. Satu datang, yang kedua apa? Bertanya sama dengan apa? Belajar. Ya. Kita
datang ke Tuhan, kita belajar pasti dikasih tahu. Dan hari ini diberitahu, Yesus itu Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kalau Tuhan di tengah-tengah kita, kita tidak perlu takut. Ya ada dalam jaminan Tuhan semuanya. Dan Yesus di tengah kita, kita terjamin. Tujuannya apa? Lah tujuan ini yang penting. Tujuannya adalah supaya kita sampai kepada kesempurnaan dalam Kristus. Kadang orang begitu baca kata kesempurnaan langsung hurufiah, harfiah, coro londonya letter leh. Kita harus sempurna. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, saya membuat catatan bahwa kesempurnaan dalam Kristus itu artinya proses kehendak Tuhan mulai dijalankan di dalam kehidupan manusia. Itu bagian dari apa? Kesempurnaan dalam Kristus. Di luar Kristus tidak kenal apa kehendak Tuhan. Dominasi kehendak diri. Tanpa sadar kita dikuasai oleh kehendak kuasa lain. Siapa? Kuasa gelap. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Waktu kita tidak ditebus, tidak ngerti. Makanya orang tanpa kuasa penebusan ini hidupnya dikuasai oleh dirinya sendiri. Pemenuhan ambisi. Salah kan? Kalau sudah disucikan tidak salah orang punya ambisi. Karena punya impian, visi, itu kalau tidak ada ambisinya ya sama dengan mimpi di siang bolong. Tapi kalau kita ada ambisi berarti kita sedang berusaha mencapai, itu baru. Yang salah itu kalau hidup kita dikuasai oleh obsesi yang ya kebablasan. Jadi euforia obsesi, orang aku bikin ini. Tapi dia tidak ngerti bagaimana menyiasati untuk mencapai ke sana. Itu nanti saya akan sampaikan pada bagian-bagian lain. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika orang tidak ada di dalam kuasa Kristus di tengah kita, ya kita sibuk. Ya dengan urusan kita sendiri. Rasanya kita itu hidup tidak ada artinya. Lahir, besar dikit, dituntut sekolah, ya toh, masuk lagi ke dunia kerja terus ada yang berhasil, ada yang kurang berhasil, ada yang hopeless, mestinya berhasil tapi tidak mau melangkah, kurang berjuang ya dalam hidup, akhirnya statis, macam-macam. Jalan umur, tambah lama tambah senior, negatifnya tambah tua. Tua, sudah kalau sudah tua biasanya yang dia ngomong apa? Wong tua ngono ya cedek dengan macam-macam sakit. Itu sudah melekat dalam pikiran. Sakit, mati. Tapi orang yang kadang-kadang di tengah keberhasilan dia lupa. Ya. Kalau orang yang di dalamnya ada Yesus, ditebus Tuhan, dia berpikir usia segini kita mau memperluas segala macam. Ya. Kalau tujuannya tidak jelas, tahu kita kehilangan waktu, menikmati juga tidak, tahu mati. Saudara yang dikasih Tuhan. Makanya saya bilang kadang-kadang saya ngomong kuliner. Apa yang kelihatannya bagus, makanan, tidak selalu mahal. Asal kita ngerti. Ya kita bayarkan sekian. Mungkin kita masuk resto besar. Ya nilainya untuk tipsnya. Itu di situ kita makan berapa orang. Ya jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Loh hidup itu makanya. Tapi jadi orang jangan anti itu ya kalangan ini.
aku itu kaum ini. Nggak boleh, kita harus belajar bisa menjalani hidup itu di semua keadaan. Amin saudaraku, ucapan syukur. Hidup harus ada tujuan, supaya apa? Kesempurnaan dalam Kristus terjadi, diantaranya adalah ada kerinduan untuk hidup dalam perkenanan Tuhan. Amin. Mulai berpikir itu, kehendak Tuhan. Karena ngomong makan untuk hidup atau hidup untuk makan, nah itu. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, sempurna dalam Kristus itu adalah ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang pertama, kita mulai belajar mempersilahkan kehendak Tuhan itu terpenuhi dalam hidup kita. Amin. Kehendak Tuhan. Ucapkan apa? Kehendak Tuhan. Kata penting yang kedua, terpenuhi. 1, 2, 3 apa? Terpenuhi. Tuhan masih mau pakai saya. Berapa tahun lagi umpamanya. Tapi saya awut-awutan dalam hidup ini. Saudara yang dikasih Tuhan, ada kemauan. Gitu. Apa dasarnya? Saya pingin apa yang menjadi jaminan Tuhan itu terlaksana. Karena kadang Tuhan jamin kitanya ya ceroboh. Kita salah-salan. Jangan. Tuhan jamin kita ada tujuannya supaya apa? Kita dibawa kepada kesempurnaan apa tadi? Dalam Kristus. Coba kita pikirkan itu, kita nggak usah ngomongin mulu-mulu, wah sempurna itu kayak apa. Nah, ini kehendak Tuhan mulai terus. Kita pikir, makanya Tuhan izinkan kadang ada orang bakat. Dari muda tensinya tinggi terus. Nggak ada kaitannya dengan setan ini. Tapi ketika orang itu bertanggung jawab, dia mau berjuang, dianjurkan dokter, kita periksa dokter kasih obat minum. Obat tekanan darah tinggi itu murah. Cing larang tuh kolesterol obatnya minta ampun. Ya makanya kalau bisa penekanan kolesterol itu dengan asupan yang ya kalau saya pagi minum itu lemon 1 saya peres. Kalau kami berdua ya itu minum 2 campuri air hangat. Tuhan kasih kadang ada kelemahan. Tidak ada kaitan itu dengan pekerjaan setan. Jangan tensi tinggi dalam nama Yesus ini pekerjaan setan. Terus ketemu bukan orang di luar Kristen ngomong wah ini digawe orang sampai itu mosok tensinya kok dur terus loh, mosok ono kaitannya santet saudaraku. Ya ini Kristen keblinger. Ya, coba kita bicara secara ilmiahnya gimana? Dokter bilang ada orang bawaan kecil tensinya tinggi. Ya, sampai hari ini sedang dicari itu dasar apa penyebabnya juga. Kadang ada kesulitan. Ya sudah, tapi kemudian dianjurkan itu. Makan hati-hati. Ojo tahu tensinya dur, kuaci, dimut. Terus. Ya, kuaci yang asin tuh loh ya, sampai jedir. Gitu. Iya kan? Jadi saudara tanggung jawab. Perkara kita sudah hati-hati, kita bertanggung jawab, kita mati. Itu hak Tuhan. Kapanpun, tapi mati kita itu sebagai orang yang bertanggung jawab, pasti kita bahagia dalam kerajaan sorga. Saudaraku ini kasih Tuhan, kehidupan orang percaya, kalau Kristus di tengah-tengah kita, kita terjamin, amin, terjamin, ucapkan, terjamin. Tujuannya apa? Dibawa kepada kesempurnaan. Kesempurnaan itu apa? Kita mulai beranjak mengikuti kehendak Tuhan. Caranya gimana? Yang kedua, mengenakan pikiran yang ada pada Kristus. Ya kita belajar. Gagal, masih sering, enggak masalah. Ya enggak masalah. Pikiran Pak kadang-kadang ini sesat Pak, kadang-kadang ngelantur Pak. Ya sudah, balik lagi, remedi lagi, arahkan lagi, begitu. Semua orang kan ngadepi hal yang sama. Ya. Pikiran Kristus itu dinamis. Terus sampai Yesus mengatakan makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan apa? Nah ini kita turut. Itu pikiran Yesus. Yang harus ada pada kita. Hidup ini bukan untuk kita tok. Bukan mencapai masa depan, hari tua. Itu urusan Tuhan.
Tetapi kerinduan kita adalah bagaimana hidupku dapat mengerjakan kehendak Bapa dan menyelesaikan apa? Pekerjaannya. Apa? Bercerita tentang kebaikan Tuhan, bersaksi. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus. Sehingga sempurna dalam Kristus itu hidup kita menjalankan apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Kita jalankan, kita bertanggung jawab. Itu. Kita mau belajar terus dalam menghadapi kehidupan ini. Ya, kita tidak usah sibuk urusan, wah ini nanti ya bencana. Kita kadang dengar loh. Ini BMKG, para ahli, saintis mengetahui bahwa bongkahan, lempeng di bawah suatu tempat, saya nggak perlu sebutkan ya daerahnya, dari sono sampai deretannya ke sono, itu nanti sewaktu-waktu rentan akan urusan Tuhan itu. Amin, saudaraku. Itu urusan Tuhan. Urusan kita selagi hidup ini kita mau masuk dalam tujuan Tuhan jamin kita supaya kita sempurna dalam Kristus. Di antaranya apa? Pakai pikiran Tuhan Yesus, kenakan pikiran dan perasaan. Jalan hidup tidak semudah yang orang pikirkan, tetapi faktanya kalau kita mau dituntun Tuhan, proses sempurna dalam Kristus itu dapat terjadi tahap demi tahap. Ya kalau sudah gitu, ya sudah yakin. Saya akan tunjukkan ayat-ayat Alkitab. Ya malam ini mari kita buka Mazmur 91. Ayat 3 sampai 9 Pak. Rada maraton itu baca deret gitu. Mazmur 91 ayat 3 sampai dengan 9. Ya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Semua katakan amin. Ini. Aman Tuhan jamin dikatakan di sini. Ayat yang ke-3, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Ini pekerjaan gelap. Virus, kan gak kasat mata. Bahasa ilmiahnya ini jelimet. Dunia ini sudah terkontaminasi. Penting jaga sehat. Saya tetap anjurkan saudara-saudara yang masih ya barangkali pola hidup tidak sehat, siapapun dengan sangat hormat, tidak bermaksud menyinggung. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan karena saya juga dulu bekas perokok berat saya ini. Benar. Begitu Tuhan panggil saya, sudah. Bukan karena dengar khotbah. Enggak. Tapi saya pikir, ngapain dia? Tahun 70-an itu, jarum hitam. Ya, sampurna itu kita kenal aga sampurna. Udang garam. Topnya siong, rokok menyan saudaraku. Itu dasar saya itu kan aneh-aneh gitu. Ya dulu, malam Jumat, orang malam-malam itu. Saya ambil rokok gede gitu. Sudah ngomong malam Jumat kok mengkorok kabeh. Kenapa? Ambo menyan. Itu ya. Padahal gendruwo iki, gendruwone ndek burine dhek karo saudaraku. Lagi asik rokokan begitu ya. Nah ini, coba. Kalau kita benar-benar, aku mau bertanggung jawab untuk hidupku, udahlah kita enggak usah gengsi. Ada niat dari perkara-perkara kecil, lakukan.
Ya, jangan pakai patokan. Tuh enggak minum alkohol, enggak ngedrak, ya, enggak narkotik, enggak ngerokok. Umur sakmono mati. Mati dalam Tuhan. Penuh tanggung jawab. Begitu buka mata di sana disambut Yesus, yang percaya katakan amin. Atas kita cara berpikirnya salah, bukan pikiran Kristus itu, bukan perasaan Kristus. Makanya saya kalau menyampaikan ini, saudara yang dikasih Tuhan, enggak usah tersinggung, saya enggak marahin, enggak wong. Tapi saya harus memberitahu. Coba mulai, langkah kita ambil. Orang yang berlindung kepada Tuhan, Tuhan yang akan menjamin. Ayat yang keempat, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Apa? Kesetiaannya ialah apa? Perisai dan pagar tembok. Ayat 1 dan 2 Pak, silakan baca. Pasal yang sama, 91. Ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kalau saudara, saya semua, Tuhan engkau perlindungan saya, engkau yang menaungi saya, pasti terjadi itu saudaraku. Ini menyangkut apa? Kekekalan. Jadi bukan cuma yang di sini, kalau urusan di sini orang pakai sakit, gak pakai sakit, bakalnya mesti ditinggal tubuh. Kan saya berkali-kali mengatakan itu. Ayat 10, 11. Bagus itu pasal ini ya. Ayat 10 dan 11. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Tuhan menjaga. Siapa? Orang yang berlindung, orang yang pingin tadi apa? Masuk sempurna dalam Kristus. Mulai berpikir kehendak Tuhan, mengenakan apa? Pikiran dan perasaan Yesus. Saudaraku, sadar bahwa hidup ini sedang menjalankan tugas dari Tuhan untuk menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Beralih pasal Mazmur 112. Ayat 7 sampai 9. Mazmur 112 ayat 7 sampai dengan 9. Ya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Amin, saudaraku. Ini. Tidak takut kabar celaka. Makanya kalau, wah nasibku gimana nanti. Waduh, kalau keadaannya seperti ini bakalnya nanti bagaimana. Ya masa depanku, hari tuaku. Tidak usah dipikir. Yang penting coba jadi orang tua jangan sakiti hati anak-anak. Jangan buat anak-anak kepahitan hati. Dengan semua orang usahakan yang baik. Kayak ini tadi dikatakan saudaraku ini kasih Tuhan. Ayat yang ke-9. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Amin. Orang yang melakukan kebenaran Tuhan tidak merosot. Pasti dikatakan tanduknya akan meninggi. Amin. Ada dalam campur tangan Tuhan. Dalam pertolongan Tuhan. Dalam support Tuhan. Ini Tuhan kita yang kita sembah. Saya bersyukur berangkat dari satu keadaan ya kalau dibilang jaya dari kakek buyut, dari orang tua sempet namanya bantalan duit zaman dulu. Tapi merosot-sot habis tanpa Tuhan, tidak ada pengamanan. Sampai kemudian mengantar saya bertobat jadi anak Tuhan. Tahap demi tahap kelihatan campur tangan Tuhan itu luar biasa, amin. Ini. Tanduknya semakin meninggi itu dalam arti apa? Tuhan akan mengangkat ya hidup kita, harkat kita, nasib kita. Ada perubahan baik itu pasti dalam Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh. Kita benar-benar layak untuk dipagar itu kan. Jangan Tuhan memagari kita hidup tetap aja sembrono, asal sak mau kita, tidak ada perjuangan. Untuk apa? Aku ingin masuk dalam kesempurnaan dalam Kristus.
Apanya ini? Mulai bertahap mengikuti ya kehendak Tuhan, mengenakan pikiran dan perasaan Yesus dan ingin menyelesaikan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Kayak Yesus bilang, makananku menyelesaikan ya pekerjaan-pekerjaan Bapa. Tuhan masih kasih tugas-tugas kita. Nah untuk itu saudaraku yang dikasih itu mulai kita berpikir hidup yang lebih berkenan yang gimana gitu loh. Kalau kita sembrono ya untuk kepentingan diri aja kita tidak perhatikan, kita asal-asalan mau kita. Loh sampai urusan makan aja kan coba kita perlu jaga. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Bagaimana kalau ini ketahuan ada gangguan jantung, itu lain, tidak ada kaitan pekerjaan setan, tidak ada kaitannya penyakit sampar. Orang sakit apa aja, kalau Tuhan bilang rumah surga belum selesai, juga tidak akan mati secepat yang dipikirkan. Orang kadang rumah sudah jadi, kadang orang tidak ngira, tahu-tahu Tuhan sudah bawa duluan. Ini adalah kekuasaan kemurahan Tuhan. Saya divonis mati, 41 tahun yang lalu sudah. Tidak ada harapan, faktanya sampai hari ini berdiri. Saya bisa ngomong kepada semua anak-anak Tuhan, Tuhan jamin kita, seluruh keberadaan kita. Tidak ada yang bisa lepas dari kontrol dan kebijaksanaan Tuhan. Ya, saudaraku dikasih Tuhan, asal kita tahu apa yang seharusnya kita kerjakan, tujuannya ada, begitu loh saudaraku dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Ayat 10 Pak, 112 tadi. Ayat yang ke-10. Ya. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati, ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Kadang direaksi oleh kuasa gelap ketika kita tetap berkomitmen, janji Tuhan dalam keadaan apapun aku mau tetap setia, mau sungguh-sungguh, aku mau jalankan firman, tanggung jawab atas hidupku, atas keluargaku, rumah tanggaku. Kadang direaksi. Kita korban, kita bantuin orang, kadang ada orang. Ya, di Alkitab sendiri kan gitu. Ada perempuan bawa buli-buli, pualam, isi minyak narwastu, ngomel. Kok dipecahin, ngapain? Ya orang fasik. Pikirannya selalu berseberangan dengan maksud Tuhan. Tidak ngerti. Bagaimana yang harus dikerjakan, diselesaikan. Orang yang mau sempurna dalam Kristus, dia mau mengerjakan, tanggung jawab itu dikerjakan. Saudara yang dikasih Tuhan, dia laksanakan, dia lakukan, direaksi. Kita lihat di sini, Tuhan yang bertindak. Kalau kita dijahati orang karena kita melakukan kebaikan, kok dia jahati, jangan doakan kehancurannya. Kita seringkali kan enggak begitu orang udah nyakiti, terus kita lihat dia ngalami musibah. Makanya ya, rasain. Halo. Jangan, Tuhan bilang, mendidik kita pakai perasaan Kristus. Apa? Kristus lain. Dia rela mati menghidupkan kita. Jangan kita mau hidup rela orang lain mati. Salah. Begitu orang yang nyakiti kita, merugikan kita, sakit. Datangi dia, bawakan buah. Ya. Apa yang ada di pikiran kita? Semoga dia diselamatkan Tuhan. Ada kesempatan untuk bertobat. Ini pikiran Kristus. Perasaan berat sama Kristus kalau mau ngomong, wah berat itu. Tapi dijalankan. Faktanya kita diselamatkan, kalau enggak kita sendiri udah nyakiti hati Tuhan. Hidup saya dari muda cari setan, percaya ini, percaya itu. Kuburan sana, kuburan sini itu saya kerjakan. Coba hati Tuhan apa tidak sakit, sedih. Tapi Tuhan mau selamatkan saya. Tidak peduli Henry masa lalumu. Udahlah sekarang coba kamu belajar. Puji Tuhan yang di sini semua juga dikasihi Tuhan. 91 ayat 14-16 Mazmur. Mazmur 91 14 ayat sampai 16. 14 sampai dengan 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku.
Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Semua katakan amin. Coba kita lihat itu. Ya, apa syaratnya? Hati melekat kepada dia. Semua mau melekat sama Tuhan kan? Ya, kalau enggak kan enggak datang ini. Sudah mau melekat sama Tuhan, yang muda-muda semua, yang senior melekat sama Tuhan. Udah hidup kita aman. Ada cara Tuhan nolong kita tepat pada waktunya. Yang kedua suka berseru. Tuhan pasti menjawab. 3, panjang umur itu berkat Tuhan. Amin. Loh Pak, panjang umur di dalam Tuhan tidak cuma kehidupan yang jasmani. Panjang umur di dalam Tuhan itu sampai penyeberangan, yaitu kekal selama-lamanya. Orang bisa hidup 100 tahun lebih, tapi begitu mati binasa. Itu tidak panjang umur itu. Tidak umur dalam berkat, tapi umur saudara dan saya umur di dalam berkat Tuhan. Kalau di sini dikasih waktu panjang lagi ke depan. Supaya apa? Sempurna dalam Kristus. Semakin hari semakin terpenuhi dalam hidup kita semua. Ini ayat kunci. Sekarang ini Kisah Rasul pasal 19 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Ya. Bahkan orang membawa sabut tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Yang percaya katakan amin. Ini harusnya anak-anak Tuhan yakin bahwa apa yang dari diri kita itu mengeluarkan berkat. Kesenggol, Tuhan yang kesenggol berkat. Cemek enggak apa-apa dalam nama Yesus, mandi. Iya toh? Ini kehidupan nyata. Tapi kalau saudara semua yakin hidup Yesus di tengah kita, dijamin Tuhan, udah beres. Tidak ada yang perlu kita takutkan. Justru pakaianmu nyenggol orang sakit itu disembuhkan. Tidak mustahil. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Makasih Pak Juli Rarjo. Mari semua pelayan Tuhan, saya silakan. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Saya undang kita berdiri. Engkau berkarya di dalam hidup kami semua. Kau memberkati semua pelayan-pelayan-Mu. Satu persatu kami adalah pelayan Tuhan, murid-murid Tuhan. Karena buktinya kami datang di sini, kami mau belajar terus. Maka kalau kami belajar, Tuhan bukakan rahasia firman. Mata rohani kami celek seperti orang yang ada di tempat Alkitab itu berkata, Yesus memecahkan roti, maka orang-orang itu terbuka mata rohaninya. Hari ini mata rohani kami semakin jelas melihat hidup kami dijamin Tuhan. Tidak perlu takut apapun karena kami tahu Tuhan bersama kami. Tuhan mengontrol hidup kami, rumah tangga kami, hari esok kami, masa depan anak-anakmu semua. Orang-orang muda akan dituntun terbang tinggi seperti Raja Wali di dalam kekuatan dan kuasa Tuhan. Orang-orang tua dijamin oleh Tuhan. Oleh Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semua. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati kita semua. Silakan duduk. Saya silakan pelayan Tuhan di sini. Puji Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Gembala di ibadah PA saat malam hari ini. Bersama kita akan pujikan Seindah Pelangi Secerah Mentari. Seindah pelangi secerah mentari, janjimu
secerah mentari, janjimu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Ini Engkau ku miliki, hatiku bernyanyi, karena aku Kau miliki. Jadikan hidupku berarti. Bersama umat-Mu kami mengucap syukur Tuhan, karena sampai malam ini berada kami di hari Kamis pertama bulan baru, kami kembali dipersekutukan dalam perjamuan kudus-Mu. Kami yakin dan percaya kuasa dan berkat Tuhan melingkupi seluruh hidup kami, dan hidup kami ada di dalam kuat kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih firman-Mu bekerja, sehingga kami akan pulang di tempat ini memulai langkah-langkah praktis di dalam perjalanan orang sempurna dalam Kristus, yaitu untuk kami mengikuti pemikiran kehendak Tuhan. Itu ada menjadi bagian dari pemikiran kami. Kami belajar mengenakan perasaan dan pikiran yang ada pada Kristus dalam banyak hal. Sementara fasik, jahat, dunia yang tidak mengerti rahasia kehendak-Mu selalu berpikir yang sebaliknya dari kehendak-Mu. Tapi orang yang mengenakan pikiran dan perasaan Kristus selalu belajar ikut kehendak Tuhan. Dan kami sadar Tuhan, orang sempurna dalam Kristus adalah menunaikan hal-hal yang ditugaskan oleh Tuhan. Terima kasih, kami percaya hari ini jemaat semua ditumbuhkan, didewasakan, disehatkan jasmani rohani untuk kami melangkah dalam kemenangan, jadi berkat. Karena kuasa berkat-Mu tidak pernah habis-habisnya buat kami semua. Tuhan, sekarang ini juga kami unjukkan persembahan jemaat. Tuhan, terima, kuduskan, berkati. Agar lewat ini semua sungguh Tuhan dimuliakan. Dan Tuhan akan mensaranai pelebaran kerajaan Allah di bumi. Melalui pelayanan gereja Kemah Tabernakel. Semua yang diperlukan, Tuhan selalu Yehova Jireh. Terima kasih Bapa, kami hamba-Mu, para pelayan-pelayan hamba-hamba Tuhan, semua patut bersyukur karena hidup kami dicukupi Tuhan. Olehnya kami yakin bahwa jika kami mengalami ini, karena Tuhan telah melimpahi berkat kepada jemaat-Mu semua. Sehingga apa saja yang dikerjakan, diusahakan anak-anak-Mu, semua dibuat berhasil oleh Tuhan. Semua beriman penuh dan berjalan dalam kehendak Tuhan. Dan buka toko, usaha, pekerjaan, bengkel, pertanian, kedinasan, pelayanan, pengabdian, apapun yang kami kerjakan semua ada dalam berkat Tuhan. Seperti Yusuf membuat demikian oleh kuasa-Mu, Yusuf diberkati, semua yang dikerjakan berhasil di dalam anugerah Tuhan. Tidak mustahil, anak-anak-Mu semua mengalami, terlebih rumah tangganya semua berhasil di dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapak, anak-anak kami pun juga bawa berangkat besar dalam kuasa kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, hormat puji kemuliaan kami naikkan kepadamu sekarang sampai selamanya. Dan malam ini kami serahkan perjalanan kami untuk kembali dalam anugerah Tuhan. Saudara-saudara, sekarang terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu sekalian. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput dan mengantar kita pulang ke surga yang mulia. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima